Identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk isu manajemen ASN, yang pertama, belum adanya evaluasi berkala terhadap pembagian tugas personel AFSEC pada setiap pos penugasan. Pembagian tugas personel AFSEC telah disusun berdasarkan jadwal penugasan harian pada berbagai pos, namun evaluasi berkala terhadap efektivitas pembagian personel pada masing-masing pos belum dilakukan secara sistematis, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pembagian personel sesuai dengan tingkat kepadatan penumpang, beban kerja, dan kebutuhan operasional di setiap pos, yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya efektivitas pelayanan dan pengamanan. Adapun pihak terdampak, seperti personel AFSEC, supervisor, dan pengguna jasa bandar udara. Isu kedua yaitu belum optimalnya kompetensi komunikasi bahasa Inggris personel AFSEC dalam memberikan pelayanan kepada penumpang internasional. Sebagai petugas yang berinteraksi langsung dengan penumpang, personel AFSEC perlu memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris untuk memberikan informasi, arahan, maupun penjelasan terkait prosedur keamanan kepada penumpang asing. Namun, kemampuan komunikasi bahasa Inggris bagian personel masih belum merata, sehingga dapat menghambat penyampaian informasi secara efektif. Dampak yang dapat terjadinya kesalahpahaman antara petugas dan penumpang asing, pelayanan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama, serta menurunnya kepuasan pengguna jasa. Ya, yang terdampak yaitu personel AFSEC, supervisor atau koordinator AFSEC, pengguna jasa bandar udara, dan maskapai penerbangan. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya kepatuhan penggunaan pas bandara pada daerah keamanan terbatas. Pas bandara atau airport pass merupakan identitas resmi yang wajib digunakan oleh setiap personel yang memasuki daerah keamanan terbatas sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan. Namun, masih ditemukan personel maupun pihak lain yang tidak menggunakan pas bandara sesuai ketentuan, seperti tidak dikenakan pada tempat yang mudah terlihat, lupa dibawa, atau menggunakan pas yang sudah tidak berlaku. Maka dari itu, dampak yang akan ditimbulkan meningkatnya risiko masuknya orang yang tidak berwenang ke daerah keamanan terbatas, berpotensi menjadi temuan audit keamanan penerbangan, proses pemeriksaan akses menjadi lebih lama, dan menurunnya disiplin serta kepatuhan terhadap peraturan keamanan. Pihak yang terdampak itu personal AFSEC, supervisor, pengguna jasa bandar udara, maskapai penerbangan, dan pemegang pas bandara. Selanjutnya ada isu Smart ASN. Yang pertama, belum tersedianya sistem pelaporan digital yang terintegrasi untuk hasil penyisiran daerah steril, di mana pelaporan ini masih dilakukan secara manual atau pengisian logbook. Kondisi ini menyebabkan personel harus melakukan pencatatan secara manual setelah melaksanakan tugas, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pengisian, data tidak lengkap, atau bahkan lupa melakukan pencatatan. Selain itu, supervisor belum dapat memantau hasil penyisiran secara real time. Dampaknya, keterlambatan penyampaian laporan, data hasil penyisiran kurang akurat dan tidak terdokumentasi secara real time, monitoring dan evaluasi kegiatan menjadi kurang efektif, risiko kehilangan atau kerusakan logbook meningkat. Pihak yang terdampak yaitu personel AFSEC, supervisor, kantor PBU, dan kantor otoritas bandar udara. Isu kedua yaitu belum tersedianya media digital berbasis QR Code untuk penyampaian pengaduan layanan bandara. Penyampaian pengaduan layanan di bandara udara masih dilakukan secara konvensional seperti melalui loket informasi atau penyampaian langsung kepada petugas. Belum tersedia media pengaduan berbasis QR Code ini menyebabkan pengguna jasa memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun apresiasi terhadap pelayanan yang diterima. Dampaknya yaitu pengaduan dari pengguna jasa tidak tersampaikan secara optimal. Yang kedua, tindak lanjut terhadap keluhan menjadi lebih lambat dan evaluasi kualitas pelayanan yang kurang maksimal. Pihak yang terdampak yaitu penumpang, personel AFSEC, dan kantor PBU. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi keamanan penerbangan bagi penumpang. Masih banyak penumpang yang belum memahami ketentuan keamanan penerbangan seperti larangan membawa barang berbahaya, prosedur pemeriksaan keamanan, dan tata cara melewati security checkpoint. Tidak adanya edukasi ini menyebabkan informasi keamanan belum tersampaikan secara maksimal kepada penumpang. Dampaknya masih banyak penumpang yang membawa barang yang dilarang, proses pemeriksaan keamanan menjadi lebih lama, dan meningkatnya antrian di area pemeriksaan. Pihak yang terdampak yaitu penumpang, personel AFSEC, dan maskapai penerbangan. Sekian presentasi, identifikasi isu, dan deskripsi isu pada tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.